Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke atas rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami berterima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Fatmawati Malapiang, SKM MKes. Sehingga kami dari kelompok 6 Psikologi Kerekayasaan dapat membuat video dengan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang psikologi kerekayasaan. Saya Fadila Ramadhani sebagai moderator dan pembawa materi, beserta kedua teman saya, yaitu Roscinta sebagai pemateri dan juga Naila Az-Zahra Ramadhani sebagai pemateri. Baik, adapun integrasi keislaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahluqah, yang artinya janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Maksud dalam ayat tersebut ialah bagaimana cara kita menjaga diri kita ketika dalam bekerja, sehingga kita bisa memperhatikan segala bentuk berbahaya di mana kondisi kita saat bekerja. Kita bisa memperhatikan pekerjaan dan lingkungan tempat kerja kita, apakah kondisi itu telah kondusif, aman, dan nyaman, sehingga tidak terjadi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Karena keadaan kecelakaan tersebut tentu saja tidak hanya merugikan diri kita sendiri, namun dapat merugikan teman, tempat kita bekerja, rekan kerja kita, atasan kita, dan juga bahkan keluarga kita. Baik, langsung saja saya akan masuk ke definisi psikologi kerekayasaan. Psikologi kerekayasaan atau juga biasa disebut dengan Human Factor Engineering adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang sikap manusia, bagaimana caranya berinteraksi dengan sistem, produk, dan juga lingkungannya. Adapun fokus desain ini untuk menciptakan desain yang user friendly, sehingga manusia itu dapat bekerja dengan efisien, aman, dan nyaman, dan dapat minimalkan risiko akibat kecelakaan kerja, dan juga dapat meningkatkan produktivitas yang tinggi. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Roscinta. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara psikologi dan kerekayasaan, di mana psikologi berperan dalam memahami perilaku manusia, sementara kerekayasaan fokus pada penciptaan sistem dan produk. Jadi, psikologi kerekayasaan menggabungkan kedua bidang ini untuk menciptakan desain yang efisien dan aman. Kemudian tujuan psikologi kerekayasaan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas kinerja pengguna. Psikologi kerekayasaan bertujuan untuk merancang sistem atau mesin yang memaksimalkan kinerja pengguna dengan meminimalkan kesalahan, kelelahan, dan kebingungan pekerja. Yang kedua, mengurangi resiko keselamatan dan meningkatkan keamanan. Salah satu tujuan utama dari psikologi kerekayasaan adalah mengurangi kecelakaan dan cedera yang terjadi dalam interaksi manusia dan teknologi. Desain yang buruk dapat mengakibatkan kesalahan yang berbahaya, sehingga penting untuk memastikan bahwa teknologi aman digunakan oleh semua kelompok pengguna. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna. Salah satu tujuan psikologi kerekayasaan adalah meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna ketika berinteraksi dengan teknologi. Hal ini termasuk aspek ergonomi yang mendukung kenyamanan fisik dan psikologis selama pengguna teknologi dalam jangka panjang. Yang keempat, mengoptimalkan integrasi manusia dan teknologi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manusia dan teknologi dapat bekerja secara sinergis. Hal ini melibatkan desain sistem yang mendukung pengguna dalam mengambil keputusan, serta sistem otomatis yang memperhitungkan interaksi manusia untuk mendukung kinerja yang optimal. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Psikologi kerekayasaan berupaya membuat teknologi yang tidak hanya aman dan mudah digunakan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam proses kerja dan produktif. Melalui pengembangan teknologi yang tepat, pengguna dapat bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih produktif tanpa menimbulkan tekanan tambahan pada diri pekerja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip psikologi kerekayasaan, di mana terdapat dua prinsip psikologi kerekayasaan. Yang pertama, fitting the job to the man, yang artinya mendesain suatu job atau alat kerja yang disesuaikan dengan orangnya. Pendekatan ini fokus pada penyesuaian pekerjaan, lingkungan kerja, atau sistem agar lebih sesuai dengan kemampuan, batasan, dan kebutuhan pekerja.
Yang kedua, fitting the man to the job, yang mana prinsip ini menyeleksi orang-orang yang sesuai dengan mesin atau lingkungan tertentu. Pendekatan ini fokus pada penyesuaian manusia agar dapat memenuhi tuntutan pekerjaan atau sistem yang ada. Dalam pendekatan ini, penekanan diberikan pada meningkatkan keterampilan dan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya terkait dengan psikologi kerekayasaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi kerekayasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi kerekayasaan itu ada 5, di mana ini terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, adapun faktor yang pertama itu ada faktor fisiologi. Faktor ini mencakup kemampuan fisik manusia seperti postur tubuh, kekuatan otot, dan juga rentan gerakan. Ergonomi itu sangat berperan penting dalam mendesain lingkungan kerja untuk mengurangi kelelahan dan juga cedera akibat aktivitas fisik. Contoh penerapan ergonomi di lingkungan kerja ini dapat kita temukan pada desain kursi atau meja kerja yang berfungsi untuk mengurangi adanya cedera punggung saat bekerja. Faktor yang kedua itu ada faktor kognitif, di mana psikologi kerekayasaan memperhatikan kemampuan kognitif manusia seperti perhatian, memori, dan juga pengambilan keputusan. Desain antarmuka dan sistem kerja harus sesuai dengan kapasitas kognitif manusia agar tidak membebani mental pengguna. Kegagalan dalam memahami informasi atau instruksi yang kompleks bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan operasional. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Ini meliputi kondisi fisik seperti suhu, kebisingan, dan juga pencahayaan di tempat kerja. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan dan konsentrasi pekerja saat bekerja. Misalnya nih, saat bekerja suhu di ruangan itu tuh sangat panas ataupun sangat dingin. Nah, itu dapat menyebabkan pekerja merasa kegerahan ataupun merasa kedinginan sehingga mengganggu kinerja kognitif dan juga fisiknya. Faktor yang keempat yaitu ada faktor emosional dan juga motivasi. Lingkungan kerja yang nyaman dapat mempengaruhi motivasi dan mental pekerja dan emosi pekerja. Faktor seperti warna ruangan, pencahayaan, dan juga suhu memiliki efek pada mood pekerja yang dapat berdampak langsung pada produktivitas. Misalnya, lingkungan yang terlalu bising atau kurang pencahayaan bisa meningkatkan stres dan juga kelelahan. Faktor yang kelima yaitu faktor sosial. Interaksi antar individu dalam lingkungan kerja juga mempengaruhi performa. Faktor-faktor seperti komunikasi, kerja tim, dan juga hubungan sosial memainkan peran penting dalam psikologi kerekayasaan. Desain tempat kerja yang mendukung kolaborasi dan interaksi positif dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi kerekayasaan. Adapun ruang lingkup dari psikologi kerekayasaan ini yaitu yang pertama, desain antarmuka manusia mesin. Bagian ini menitik beratkan pada bagaimana antarmuka interface teknologi dirancang agar lebih intuitif dan mudah digunakan oleh manusia. Psikologi kerekayasaan mempelajari faktor-faktor seperti persepsi visual, pemrosesan informasi, dan respon motorik untuk memastikan bahwa mesin dan sistem yang digunakan memberikan pengalaman yang optimal bagi pengguna. Yang kedua yaitu faktor-faktor ergonomi dan keselamatan. Dalam lingkup ini, psikologi kerekayasaan mempelajari bagaimana aspek-aspek seperti postur, kekuatan fisik, dan kemampuan motorik manusia berinteraksi dengan lingkungan kerja. Yang ketiga, yaitu kognisi dan pengambilan keputusan. Psikologi kerekayasaan juga mencakup pemahaman mengenai cara manusia mengambil keputusan dalam situasi yang memerlukan konsentrasi tinggi atau waktu respon yang cepat, seperti dalam pengoperasian pesawat, mobil, atau sistem kendali kompleks lainnya. Yang keempat, yaitu
otomatisasi dan kepercayaan sistem. Dengan berkembangnya teknologi otomatisasi, penting untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem otomatis. Studi mengenai kepercayaan pengguna terhadap otomatisasi serta peran manusia dalam mengawasi dan mengendalikan sistem otomatis menjadi fokus dalam lingkup ini. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep inti dari aplikasi psikologi kerekayasaan dalam desain produk. Terdapat beberapa konsep inti, yaitu yang pertama, desain berpusat pada pengguna. Fokusnya adalah pada kebutuhan dan preferensi pengguna. Peneliti mempelajari bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk dan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul. Hasil ini digunakan untuk mengembangkan produk yang inovatif dan mudah digunakan. Yang kedua yaitu pengurangan beban kognitif. Psikologi kognitif membantu merancang produk yang dapat mengurangi beban kognitif pengguna. Misalnya, antarmuka yang sederhana dan navigasi yang jelas mengurangi jumlah informasi yang perlu diingat atau diproses pengguna. Yang ketiga yaitu keselamatan dan kegunaan. Produk yang dirancang dengan memperhatikan faktor manusia dapat mengurangi resiko kesalahan pengguna dan meningkatkan keselamatan. Ini sering diterapkan dalam desain produk-produk industri, transportasi, dan juga peralatan medis. Yang keempat yaitu ada feedback dan affordance. Produk yang baik memberikan feedback yang jelas pada setiap aksi yang dilakukan pengguna. Affordance merujuk pada petunjuk visual atau fisik yang memberitahu pengguna cara menggunakan produk tersebut. Yang kelima yaitu pengujian pengguna. Pengujian prototipe pada pengguna nyata adalah langkah penting dalam psikologi kerekayasaan. Melalui tes ini, pengembang dapat mengidentifikasi kesulitan yang dialami oleh pengguna, menvalidasi desain, dan juga memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Nah, adapun contoh pengaplikasian psikologi kerekayasaan ini dalam desain produk dapat kita temukan pada smartphone, peralatan medis, dan juga kendaraan. Pada smartphone, psikologi kerekayasaan diterapkan dalam desain UI, user interface smartphone agar mudah digunakan dengan navigasi yang sederhana dan konsisten, serta feedback visual, misalnya getaran atau suara yang membantu pengguna memahami apakah tindakan yang mereka lakukan itu berhasil. Kemudian pada peralatan medis, desain alat medis seringkali melibatkan ergonomi kognitif agar dokter dan perawat dapat menggunakannya dengan mudah dan cepat, terutama dalam situasi darurat sehingga mengurangi potensi kesalahan. Kemudian pada kendaraan, desain dashboard mobil modern menggunakan prinsip psikologi kerekayasaan untuk memastikan bahwa informasi yang penting mudah diakses dan dimengerti tanpa mengganggu perhatian pengemudi dari jalan. Sekian penjelasan dari materi kami terkait dengan psikologi kerekayasaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.